Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali duduk bersama di Masjid Al-Hidayah dalam sebuah kajian melanjutkan kembali tentang mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa rasa cinta kepada Allah adalah condongnya qalbu kepada Allah dengan penuh pengagungan, dengan penuh ketundukan dan pengharapan. Dan kita sudah sebutkan juga bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan wajib pengertiannya secara ilmu usul fikih adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqah. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Kemudian kita sudah sebutkan beberapa poin tentang tanda-tanda yang menunjukkan cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pertama adalah mencintai untuk bertemu dengan Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa merindukan berkhalwat dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan bersabar di atas ketaatan ini nanti malam saya akan bahas di Lawata Masjid Aisyah. Bersabar di atas ketaatan ini lebih besar pahalanya dibandingkan bersabar menjauhi maksiat. Lebih besar pahalanya dibandingkan bersabar menghadapi musibah. Seperti sekarang beberapa daerah tertimpa musibah, Sumatera dan Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima orang-orang yang meninggal dari kaum muslimin sebagai syahid, al-ghariqu syahid. Itu bersabar atas musibah. Lebih besar lagi pahalanya bersabar menjauhi maksiat. Lebih besar lagi pahalanya bersabar mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengerjakan ketaatan kepada Allah saat ada musibah, saat ada kesempatan untuk bermaksiat, lebih besar pahalanya. Karena di situ ada usaha dan ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang tidak ditimpa musibah, hidupnya aman, nyaman, tentram, maka dia seharusnya lebih bersabar mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalam hal apapun. Ketaatan yang berkaitan dengan akidah, di atas tauhid, di atas sunnah. Di saat syubhat begitu banyak datang, ketaatan yang berkaitan dengan ibadah, mengerjakan ketaatan, sholat, puasa, wajib Ramadan, dan ketaatan yang berkaitan dengan muamalat, amanah, la amanah, la dina liman la amanata lah. Tidak ada agama, tidak ada iman bagi siapa yang tidak ada amanah.
dan ketaatan di atas adab dan muamalat, adab dan akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sabar di atas ketaatan. Jangan dikira ketaatan yang dimaksud hanya sekedar sholat. Jangan dikira ketaatan yang dimaksud hanya sekedar bertauhid. Tidak. Tetapi ketaatan yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan. Ketaatan di atas akidah yang benar, tauhid, sunnah, ketaatan di atas ibadah-ibadah yang disyariatkan, puasa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu. Ketaatan di atas akhlak dan adab yang diridhai oleh Allah, dan ketaatan di atas muamalat, amanah, jujur, tidak berdusta, dan seterusnya. Kemudian sabar di atas hal yang dimakruhkan, hal yang tidak disukai. Ini tanda juga seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menangis karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai kalamullah dan merasa menyesal, rugi apabila kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Kemudian juga seseorang menundukkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan kaum muslimin, dan tegak bangga dengan keislaman di hadapan kaum kafirin, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta, rasa loyal hanya kepada Islam, kepada Allah, Rasulnya, dan juga orang-orang yang beriman. Dan kemudian mencintai orang-orang yang saleh. Ini adalah tanda-tanda seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tanda-tanda seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ingin kita bahas adalah bagaimana atau apa sebab yang mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari tanda-tanda tadi sudah ada yang bisa kita ambil bagaimana agar kita mencintai Allah. Apa saja sebab yang kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cuma penyebutan ini lebih lagi penekanannya dan penerangannya. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memahami maknanya. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, bukan hanya sekedar membaca, tetapi tadabbur, tafakkur, memahami maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau kalbu mereka sudah tertutup? Ini menunjukkan bahwa mentadabburi Al-Quran adalah hal yang disyariatkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Shad ayat 29 Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad SAW, penuh dengan berkah, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang cerdas mengingatnya atau mempelajarinya. Maka
dari dua ayat ini, Al-Quran yang mulia, salah satu tujuan diturunkannya bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, tetapi juga ditadabburi maknanya. Kita menggerakkan kolbu kita untuk memahami apa yang kita baca dari Al-Quran. Kita berusaha berinteraksi dengan setiap ayat yang kita baca dari Al-Quran di dalam kolbu kita. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim diceritakan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Ketika beliau salat, maka beliau membaca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, yarka' indal mi'ah. Aku berkata, mungkin setelah 100 ayat akan ruku. Ternyata terus baca. Kemudian mungkin yusalli biha fi rak'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin baca satu surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. 2 juz 4 lembar. Sekitar 1 jam 15 menit. Bagi yang lancar. Kemudian terus saja. Lalu kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yarka'u biha. Kemudian beliau mungkin rukuk setelah surat Al-Baqarah. Kemudian ternyata melanjutkan Iftatahan Nisa faqara'ah. Lalu beliau melanjutkan surah An-Nisa. Lalu beliau bacanya. Kemudian melanjutkan Iftataha Ali Imran faqara'ah. Baca surat Ali Imran. Itu berarti sekitar sampai 5 juz lewat. 1 juz setengah jam, berarti sekitar 2 jam setengah atau 3 jam. Yaqra'aha mutarassilan. Beliau bacanya pelan-pelan. Idza marra bi ayah fiha tasbih sabbah. Ini yang menjadi inti pembicaranya. Kalau melewati ayat di dalamnya ada tasbih, beliau mengucapkan subhanallah. Wa idza marra bi su'al sa'al. Jika melewati ayat yang di dalamnya ada permintaan, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awud ta'awwad. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada hal yang perlu dimintai perlindungan dari Allah, beliau minta perlindungan dari Allah. Kalau melewati ayat tentang surga, beliau memohon kepada Allah tentang surga. Kalau beliau melewati ayat tentang neraka, beliau meminta perlindungan dari Allah dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu tadabbur. Jadi menggabungkan sholat, ketundukan, disertai dengan tadabbur Al-Quran di dalam sholat. Dan membaca Al-Quran di dalam sholat lebih afdal daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Sebagaimana difatwakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Lihat lagi hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qara sabbih isma rabbikal a'la. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sudah membaca sabbih isma rabbikal a'la, maka beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ini salah satu cara, sebab agar seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di zaman sekarang, banyak-banyakan hafalan Al-Quran tanpa mentadabburinya. Bagus-bagusan suara membaca Al-Quran tanpa mentadabburinya. Bahkan ini nasihat, bukan menghina. Bahkan sekarang sebagian orang yang diberi oleh Allah kelebihan, bagus suaranya, dijadikan sebagai penceramah agama. Hanya sekedar modal bagus suara. Ini tidak benar. Dia harus belajar
Dia harus berdakwah di atas ilmu pengetahuan. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Kalau ada orang yang berdakwah tanpa ilmu, maka yang ada adalah sesat menyesatkan. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan akan hal ini. Inna Allah la yantazi'ul ilma min suduril ulama, walakin biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama tersebut. Sehingga jika tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh, yang terkenal, yang populer, dijadikan sebagai ahli agama. Lalu dia ditanya tentang ilmu agama, lalu dia menjawab tanpa ilmu, lalu sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati pada ikhwah. Yang paling utama adalah dari diturunkannya Al-Quran, mentadabburinya. Ada perkataan yang sangat menarik. Sering sekali kalau sedang duduk-duduk bersama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau sering mengingatkan akan perkataan ini. Itu perkataan Al-Hasan Al-Basri. Bahkan ada yang mengatakan ini ada perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu tilawatahu 'amalan. Yang artinya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Jadi proses belajar Qur'an, membacanya, menghafalnya, tujuannya adalah pengamalannya. Tetapi kemudian manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, dipahami hukum-hukumnya lalu diamalkan, halal haramnya diamalkan, yang halal dijauhi, yang halal dikerjakan, yang haram dijauhi. Tetapi orang-orang menjadikan baca Al-Quran hanya sebagai amalan, itu saja amalannya, tidak mentadabburinya. Maka di sini diperlukan ilmu agama, diperlukan ilmu bahasa Arab. Belajarlah tentang bahasa. Minimal saat membaca Al-Quran, seseorang memahami artinya sebelum tafsirannya. Memahami artinya sebelum tafsiran. Di sinilah kita akhirnya memahami bagaimana para ulama terdahulu, di antaranya Imam Daril Hijrah Malik bin Anas rahimahullah, beliau sangat memerintahkan untuk memahami bahasa Arab. Siapapun Anda, orang Arab, orang Ajam, maka pahamilah bahasa Arab. Karena saya masih ingat perkataan Fadhil Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau mengatakan al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Bahasa Arab adalah kunci belajar agama Islam. Li'anna al-Qur'ana wa sunnata biha. Karena Al-Quran dan sunnah dengan bahasa Arab. Rahimahullah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebab yang mendatangkan cinta seorang hamba terhadap Allah adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhi yang dilarang. Mengerjakan ketaatan dan menjauhi yang dilarang. Dan ini perlu usaha. Sebagaimana perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di dalam perkataan beliau di dalam kitab Fathul Bari, mahabbatul abdi lillah tahsulu bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi. Yang artinya kecintaan seorang hamba terhadap Allah
terjadi atau akan didapat dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi hal yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus. Kalau ada orang ngaku cinta Allah tetapi kemudian dia melalaikan ketaatan, melanggar larangan, maka cintanya bisa dikatakan palsu. Terutama sholat, terutama bagi laki-laki berjamaah di masjid. Ya, ada perkataan menarik dari Imam Abu Aliyah rahimahullah. Beliau mengatakan, rahaltu ayyaman li talabil hadis. Aku bersafar berhari-hari untuk mencari ilmu hadis. Fa idza qadimtu tafaqqadtu salatah. Kalau aku datang kepada orang yang dikira ada ahli hadis, aku perhatikan salatnya. Fa in aqamaha aqamtu indah. Kalau dia menegakkan salatnya, aku akan diam bersamanya dan aku akan menimba ilmu hadis darinya. Wa in dhayya'aha rahaltu minhu. Kalau dia melalaikan salatnya, aku akan pergi darinya. Padahal sudah berhari-hari safar. Dan safar dulu tidak seperti sekarang. Kita ingin nuntut ilmu, tinggal naik motor, naik mobil sampai beberapa menit. Safar dulu untuk mencari ilmu hadis enggak. Jalan kaki, naik onta, naik kedelai dengan ledai dan seterusnya. Capek. Ya, panas, hujan, debu. Tetapi kalau dia lihat gurunya ini melalaikan sholat, dia tinggalkan gurunya tersebut. Kemudian dia berkata, Imam Abu Aliyah, seorang tabi'i, beliau mengatakan, huwa lima siwaha adhya'u. Orang ini terhadap selain sholat pasti lebih melalaikan. Kalau sholat saja melalaikan, terhadap selain sholat pasti lebih melalaikan. Maka jaga, kerjakan ketaatan, terutama sholat, terutama berjamaah di masjid, bagi laki-laki terutama. Karena itu termasuk sunanul huda, termasuk petunjuk yang lurus yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga salat haitsu yunada bihinna, di mana salat dikumandangkan. Jangan tertipu dengan perkataan-perkataan mazhab yang melalaikan sunnah Rasul. Saya ulangi, jangan tertipu dengan pendapat-pendapat mazhab yang melalaikan sunnah Rasul. Kita menghormati para ulama-ulama yang mereka adalah ahli ilmu agama, alal ain wal ra's, di atas kepala kita. Tetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai. Lebih kita cintai. Karena sebagian penuntut ilmu sekarang berdalih, bahkan perhatikan, bahkan ini terjadi di kalangan para ustadz, pengajar di pesantren-pesantren, berdalih dengan mazhab bahwa ini sholat berjamaah hukumnya menurut mazhab ini fardu kifayah kah, sunnah muakkadah kah, sesuai dengan pendapat mazhab. Akhirnya beberapa langkah masjid, tetapi dia sholat di kantornya, tidak ke masjid. Ini jauh dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kemarin dengar ceramahnya Syekh Al-Alama Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah. Yang namanya penyimpangan itu bitadarruj. Yang namanya penyimpangan itu dengan perlahan-lahan. Akibat bersandar kepada pendapat salah satu mazhab, fardu kifayah atau sunnah muakkadah, akhirnya malas ke masjid. Padahal termasuk petunjuk Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah al-huda, petunjuk yang lurus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah
berjamaah di masjid. Dan ini hati-hati. Di Lombok, di pesantren-pesantren saya nasihatkan ya dari sekarang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan sampai ada seperti di beberapa daerah. Gara-gara pandangan mazhab malas masjid, padahal antara kantor dengan masjid hanya sebentar saja. Gara-gara malas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, beliau menyebutkan bahwasanya walaqad ra'aituna, sungguh aku pernah melihat di tengah-tengah kami anna rajula yuhada baina rajulin hatta yuqama fi shaf. Seseorang dipapah, dibawa oleh dua orang sampai diletakkan di dalam saf. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, wallahi saya di mana-mana saya sebutkan ini, mudah-mudahan saya bertemu baik di dalam mimpi ataupun di akhirat kelak bertemu dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang yang baca sejarah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akan sangat terpesona dan takjub dengan sejarahnya. Beliau sahibul wisada was siwak. Beliau sahabat Nabi yang sering bawa peralatan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara pribadi saat safar. Saking dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Wa qad ra'aitu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ma ra'aitu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu illa min ahli." Aku tidak menganggap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kecuali beliau termasuk dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya masuk keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asbaha samtan wa hadiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat dekat kepribadiannya, kelakuannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud sadisu sittah, orang yang keenam masuk ke dalam agama Islam ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wa ma yatakhallafu anha illa ma'lumun munafiqun nifaq. Illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada yang tidak sholat berjamaah di masjid kecuali seorang munafik yang jelas kemunafikan. Terutama saat seseorang dalam keadaan lapang, nyaman, tidak ada hal yang sangat mendesak seperti safar dan seterusnya. Hati-hati ini para ikhwah. Orang yang mengaku cinta kepada Allah harus dia taat, mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat. Laisa bisadiqin man idda'a mahabbat Allah wa lam yahfaz hududah. Yahya ibn Mu'adz, seorang ulama Islam abad ketiga Hijriah, beliau mengatakan, bukan orang yang benar dalam pengakuan cintanya kepada Allah bagi yang siapa tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah, sebabnya agar cinta kepada Allah, kerjakan ketaatan, jauhi maksiat. Kemudian lihat, perhatikan. Makanya saya tadi singgung masalah salat. Lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan, as-salatu qadruha 'azim. Salat itu kedudukannya besar. Fa innahu yansha'u anha mahabbatullah lil 'abdi alladhi yataqarrabu bih. Karena menumbuhkan dari salat rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dzalika li'annaha mahallul munajat wal qurbah. Karena salat adalah kedudukan, keadaan orang sedang bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah. Wala wasita fiha bainal 'abdi wa rabbih. Tidak ada perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a aqarra li'ainil 'abdi minha. Ini jadikan seperti ini. Tidak ada sesuatu apapun yang paling disukai oleh seorang kalbu seorang hamba dibandingkan salat. Jadikan ini, tidak ada sesuatu apapun yang paling disukai kalbu seorang hamba dibandingkan salat. Kenapa? Karena dia adalah
qurratu 'ainil muhibb. Dia adalah sesuatu yang paling menyejukkan pandangan kalbu seorang hamba yang mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan tanda cintamu sebesar penjagaanmu terhadap sholat. Jangan sampai remehkan perihal sholat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab yang mendatangkan seseorang cinta kepada Allah, sebab yang masyhur ini diketahui oleh setiap orang. Mengerjakan ketaatan yang wajib, lalu setelahnya mengerjakan ketaatan yang wajib, lalu setelahnya mengerjakan ketaatan yang sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Setelah mengerjakan amalan wajib, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji umrah sunnah, sampai aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwa sebab yang mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang mengerjakan amalan yang wajib, baru setelah itu mengerjakan amalan yang sunnah. Kemudian yang keempat, sebab yang mendatangkan rasa cinta kepada Allah adalah memperbanyak berzikir kepada Allah dengan lisan, qalbu, dan amal. Perhatikan baik-baik ini, 3 hal ini. Bukan hanya lisan, tetapi qalbunya juga mengiyakan apa yang diucapkan oleh lisannya, dan kemudian konsekuensinya beramal dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Berzikir kepada Allah adalah perintah Allah, bahkan diperintahkan untuk berzikir yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 45, "Wadhkurullaha dzikran katsiran." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Bahkan disyariatkan zikir setelah amal-amal saleh yang agung. Seperti misalkan setelah puasa. Walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hendaknya kalian saat berpuasa menyempurnakan jumlah bilangan hari dalam puasa. Dan hendaknya kalian berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Jika kalian telah menyelesaikan ibadah haji, manasik-manasik kalian, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Dalam surat An-Nisa ayat 103, dan jika kalian telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, baik berdiri ataupun duduk, ala junubikum, ataupun berbaring, berzikir kepada Allah. Setelah salat Jumat, Allah berfirman, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah." Bertebaranlah di atas muka bumi ini dan carilah karunia dari Allah dan berzikirlah kepada Allah katsiran, dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Perhatikan para ikhwah, kata-kata beruntung ini. Ada tulisan menarik dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Judulnya Atharu al-Adhkar asy-Syar'iyyah fi Tardil Ham. Pengaruh zikir yang sesuai dengan syariat di dalam mengusir rasa cemas, rasa gelisah, resah. Masih ingat yang saya sebutkan pada pertemuan hari Selasa kemarin, bahwa al-ham wal gham
wal khauf, rasa cemas, gelisah, rasa takut. Ini adalah jundun min junudillah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Uqubatun dunyawiyah, dia adalah siksa dunia. Narun ajilah, neraka yang disegerakan. Rasa cemas, gelisah, sedih, rasa takut. Coba perhatikan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati rasa cemas ini, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir ini yang mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 zikir yang seharusnya kita ucapkan dengan lisan, kita maknai di dalam perasaan qalbu kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antara hal yang menunjukkan akan hal itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fil karb. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering saat dalam keadaan resah, gelisah, sedih, khawatir, karb, beliau mengucapkan la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. 3 la ilaha illallah. Kemudian setelahnya keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya agar orang tidak resah, gelisah, sedih, khawatir, cemas. Maka hafalah doa ini. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud di dalam kitabnya Sunan dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ala uallimuka kalimatin taqulihinna indal karb. Maukah aku beritahukan kepada engkau berbagai macam ucapan yang engkau ucapkan saat dalam keadaan sulit, cemas, resah, gelisah. Taqulin, ucapkanlah Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah, ucapkan dengan lisan. Kemudian tanamkan di dalam kalbu, nanti saya akan jelaskan. Dan amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rabbi, Rabbku, la usyriku bihi syai'. Aku tidak mensyirikkanmu dengan sesuatu apa. Mudah, pendek, tetapi syarat dengan makna. Penuh dengan makna akidah. Perhatikan lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'awatul makrub, Allahumma rahmatak arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Yang artinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang dibaca saat resah, gelisah, cemas, khawatir adalah Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Maka jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Dan perbaikilah seluruh perkaraku. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau.
Ini doa yang ketiga. Doa yang keempat, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Dhinnun idh da'a huwa wa huwa fi batnil hut." Yang artinya doanya Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus. Ketika beliau berdoa dan beliau di dalam perut ikan paus, la ilaha illa ant subhana inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fa innahu ma da'a biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba Allah lah. Tidaklah seorang muslim berdoa di dalam sesuatu apapun melainkan Allah akan kabulkan doanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pemandangan menarik tadi ketika Nabi Yunus mengatakan, "Subhanak inni kuntu minadh dhalimin." Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lihat Abdullah bin Mas'ud, subhanallah. Ini orang ajib, luar biasa. Yang baca sejarahnya sangat menarik. Cintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Antum mengaku di atas manhaj salaf, akan tetapi pengetahuan antum sejarah salaf sangat sedikit. Itu adalah cinta dusta. Baca sejarah-sejarah para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata di dalam kitab yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Amali, Al-Athram meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma kuriba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bit-tasbih." Tidak pernah seorang nabi dari seluruh nabi-nabi yang ada, ketika dia mendapatkan rasa cemas, resah, gelisah, khawatir, kecuali beristighatsah dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa juga dengan mengatakan, la yanbaghi li'abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Tidak pantas seorang hamba mengucapkan aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Artinya apa? Nabi Yunus saat dalam keadaan sulit beliau masih bertasbih kepada Allah. Semestinya kita juga dalam keadaan sulit bertasbih kepada Allah, dan itu semua mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada doa yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghilang rasa resah, gelisah, sedih, dan termasuk daripada pendatang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa tersebut adalah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat dalam keadaan resah, Allahumma anta saat dalam keadaan resah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma anta rabbi la ilaha Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik adlun fiya hukmuk madin fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Yang artinya, ya Allah, aku adalah budakmu dan aku adalah anak dari budakmu yang laki-laki.
Aku adalah anak budakmu dari budakmu yang perempuan. Nasiyati biyadik. Nasibku di tanganmu. Nasiyah itu ini. Nasibku di tanganmu. Adlun fiya qada'uk. Semua ketetapanmu adil padaku. Madhin fiya hukmu. Semua apa yang kau telah tentukan pasti berlaku padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau yang engkau berikan nama untukmu pada dirimu. Kemudian yang engkau ajarkan kepada seorang dari Rasulmu. Dan yang engkau sebutkan di dalam kitabmu. Atau yang engkau simpan nama-nama tersebut di dalam ilmu ghaib engkau. Hendaknya engkau menjadikan qalbuku, Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Lihat ini, hati-hati para ikhwan. Jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Ini bukan hanya doa yang diucapkan, tetapi jadikan itu sebagai yang kita rasa di dalam qalbu dan kita amalkan. Apabila resah, bacalah Al-Quran. Antaj'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Dan cahaya pada dadaku. Wa jala' huzni wa hammi. Dan hilangnya kesedihanku. Dan resahku, sedihku. Ini semua adalah semestinya seorang muslim harus mengamalkan doa-doa ini. Dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir yang sudah saya sebutkan tadi. Itu di dalamnya makna-makna yang agung dijelaskan oleh Syekh di sini. Atharul al-adhkar asy-syar'iyyah fi tardil ham. Pengaruh zikir-zikir syar'i di dalam mengusir rasa cemas, rasa gelisah dan rasa resah. Di antara doa yang tadi yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah al-azimul halim." Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah yang maha agung dan maha penyantun. Penyantun itu Al-Halim itu. Makanya salah satu sebab mengapa saya beri nama anak saya Halimah. Salah satunya adalah orang yang maknanya adalah yang tidak suka membalas dendam. Ada perkataan menarik para ikhwah, subhanallah. Ini antum perhatikan ya, indahnya Allah. Ini salah satu sebab orang mengapa harus cinta Allah. Allah itu bertubi-tubi dihinakan oleh manusia, tapi masih memberi, masih mengasihi. Penghinaan manusia terhadap Allah yang paling besar adalah ketika seorang manusia menyatakan Allah memiliki anak. Tetapi Allah masih memberi, masih memberikan nikmat. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun asbara ala adhan sami'ahu min Allah." Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar dari sesuatu yang menyakitkan terhadap dirinya yang dia dengar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar dari sesuatu yang dia dengar yang menyakitkan dirinya daripada Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Innahum la yad'una lahu waladan. Mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak, Isa putra Maryam. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Meskipun demikian, Allah masih memberi kepada mereka afiat. Allah masih memberi kepada mereka rezeki. Subhanallah. Tidak ada penghinaan manusia yang paling besar kepada Allah dibandingkan kesyirikan. Menyatakan Allah memiliki anak. Takadus samawati wal ardi yatafattarna min wa tashaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada.
Hampir saja langit terbelah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur ketika mereka mengakui bahwa Allah memiliki anak. Penghinaan terbesar terhadap Allah. Akan tetapi Allah masih memberikan afiat kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rezeki kepada mereka. Termasuk ke dalamnya kita. Berapa besar nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mata, telinga, lisan. Bahkan subhanallah, ini lisan. Saya pernah dengar ceramahnya Syekh Sulaiman bin Salimillah Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Ini lisan kita sampai sekarang tidak tahu bagaimana lisan ini bergerak tanpa tulang. Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka pemberian-pemberian itu kita tetapkan di dalam kalbu agar kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi. Perkataan yang disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah. Qala ahadus salaf. Sebagian salaf mengatakan, kuntu janinan fi batni ummi. Dahulu aku sebagai janin di perut ibuku. Wa atani Allahu rizq hatta ja'alahu fi. Dan Allah kasih rizki kepadaku. Jadi manusia perempuan itu kalau setiap bulannya dia akan haid. Kalau hamil terhenti haidnya. Darah haidnya dengan kuasa Allah menjadi asupan makanan untuk si janin. Sampai detik ini belum ada yang bisa memberikan penjelasan dengan detil bagaimana sebuah darah bisa menjadi asupan makanan sehingga janin membesar. Subhanal Khaliq. Subhanal Khaliq. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan Allah tidak adil. Sampai Allah berikan rizki tersebut di depan mulutku. Ketika janin sudah 9 bulan dilahirkan oleh ibunya, kemudian dikandung, kemudian disusui oleh ibunya. Itu tanpa usaha manusia sama sekali. Kemudian lihat kezaliman manusia. Setelah itu, hatta idza kabur. Lalu kemudian ketika aku sudah besar, asatu dhanni bi rabbi. Lalu aku berburuk sangka kepada Rabbku bahwasanya Dia tidak akan memberikan rezeki kepada aku. Fa ayyu 'abdin asyarru minni. Adakah hamba yang lebih buruk kalau begitu daripada aku? Saat janin saja sampai umur 2 tahun dikasih Allah rezeki gratis. Manusia tidak berbuat apa-apa. Benar-benar murni pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan perhatikan baik-baik para ikhwah. Kalau ada seorang penceramah yang mengatakan bahwasanya berbaktilah kepada orang tua. Dan kita tidak bisa membalas jasa orang tua. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan badi'ul ma'ruf la yukafa. Orang yang memberi kebaikan tidak pernah bisa kita balas. Kita nih dapat kebaikan dari orang tua tanpa kita memberi kebaikan tersebut sebelumnya. Itu jasa tidak pernah kita balas. Dan subhanallah, kalau itu pada makhluk, maka Allah lebih lagi. Allah ngasih kita sebelum kita memberikan apa-apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita sujud kepada Allah, Allah sudah kasih kita pada Allah. Rasa cinta ini yang menumbuhkan kita ingin bertemu dengan zat sang pemberi tersebut. Bahkan Allah sampai mengatakan man lam yas'alni aghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepadaku, aku murka kepadanya. Beda dengan manusia, minta sekali, 2 kali, habis itu selesai. Bahkan sebagian orang yang dimintai untuk kepentingan dakwah merasa terganggu dengan hal tersebut. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Yang tidak mohon kepada Allah, Allah malah murka kepadanya. Banyak sekali pemandangan-pemandangan yang mendatangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seseorang menyaksikan pemberian yang begitu banyak. Kalau dikatakan dari badi'ul ma'ruf la yukafa, yang memberi lebih dahulu tidak pernah bisa membalas, itulah Allah. Tidak pernah bisa dibalas, itulah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memberi tanpa ada alasan dia memberi. Hanya alasannya dia adalah yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alasannya hanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut, Al-Karim, Maha Mulia. Maka zat yang seperti ini malu kita untuk bermaksiat padanya. Inilah maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, istahi minallah haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat banyak pemberiannya kepada manusia. Coba perhatikan lagi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kelima yang saya sebutkan tadi. Selain berzikir kepada Allah, kemudian musyahadatu birri wa ihsan. Memperhatikan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu mu'aqibat min baini yadayhi yahfazunahu min amrillah. Allah itu saking pemurahnya, Allah menyediakan malaikat yang menjaga hamba tersebut. Ada orang, para ikhwah, dia takwa kepada Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disediakan oleh Allah malaikat-malaikat yang menjaganya. Tidak dikenalkan dengan si fulan, saya kenal dalam kasus haji ini. Teman dekat saya karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Penanda Andirja hafizahullah. Beliau sering mengatakan alhamdulillah din. Allah memberi petunjuk. Ketika saya ditawari kasus itu, saya katakan enggak lah, itu haram. Saya bilang itu petunjuk dari Allah, Ustaz. Harus disyukuri. Dan tidaklah seseorang diberi petunjuk kecuali karena usaha dia. Dan subhanallah, ayat dan hadis saling berkaitan satu dengan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat dalam keadaan lapang, Allah akan kasih petunjuk. Saat dalam keadaan sulit, Allah berfirman, alladzina jahadu fina. Orang-orang yang berjuang, telah berjuang jaga. Mungkin karena takwanya, karena kesolehannya di masa lalu. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mengingat nikmat-nikmat Allah membuat kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi surah Al-Anbiya ayat 42. Qul man yaklaukum bil-laili wan-nahar minir rahman. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man di sini siapakah? Para ulama mengatakan ini adalah adatu su'al litakrir wa ma'nahu nafi. Ini adalah tanya untuk menetapkan maknanya peniadaan. Jadi kalau antum terjemahkan tidak ada, maka itu pas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah atau tidak ada yang bisa memberikan kepada kalian di siang hari dan di malam hari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan apa yang kalian minta, apa yang kalian cukupkan, tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau ini ada, minta ini ada, di dunia bahkan. Makanya saya baca ayat tadi, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Apa saja yang kita minta selama itu bukan maksiat, Allah kasih. Langsung atau nanti di akhirat atau diganti dengan pilihan yang lebih baik.
Dan tafsiran yang menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala ba'du salaf wa ma lam tas'aluhu. Dan apa yang kalian tidak minta Allah kasih, subhanallah. Yang kita tidak minta Allah kasih. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu. Salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Para dokter mengatakan orang bisa sakit dengan apa saja. Sebabnya sedikit saja dia bisa sakit. Termasuk nikmat Allah. Allah kasih kepada tubuh kita kekuatan untuk menahan sebab-sebab yang mendatangkan rasa sakit tersebut. Subhanallah. Semakin kita mengingat nikmat-nikmat tersebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 64, "Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim." Allah sebaik-baik yang menjaga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengasih dari seluruh yang mengasihi. Kalau sudah menyibukkan diri dengan Allah, dengan kebaikan-kebaikan Allah, dia tidak akan pernah sibuk dengan aib-aib manusia. Dia akan sangat dia akan sangat merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana zat yang selama ini menjagaku? Mana zat yang selama ini memberikan rezeki kepadaku saat aku tidak berdaya sedikit pun? Subhanallah. Bahkan sebagaimana saya sebutkan tadi, berapa banyak maksiat yang kita lakukan, saat itu Allah tetap kasih kita. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita. Bahkan nanti di akhirat pada ikhwan. Rasulullah SAW mengatakan, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah." Akan keluar dari api neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, sebesar apapun dosanya. Kita tahu diri kita. Antum tahu diri antum masing-masing. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan dengan mata di zaman sekarang, na'udzubillah. Dengan lisan, dengan telinga, dengan tangan, dengan kemaluan, dengan kaki. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Tapi rahmat Allah lebih besar. Inna rahmati wasi'at sabaqat ghadabi. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku lebih mendahului kemurkaan. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ada perkataan menarik disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma lil ibadi alaihi haqqun wajib, kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'. In 'uzzibu fa bi'adlihi aw nu'imu fa bi fadlihi wa huwa al-karimul wasi'." Yang artinya tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang hamba atasnya hak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama sekali. Ingat ini baik-baik, Pak. Apapun yang kita kerjakan untuk Allah tidak akan pernah hilang di sisi Allah. Wa ma rabbuka bidhallam lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi dari hamba. Sebagian orang hanya memahami ayat ini, kalau saya sedang dapat musibah berarti Allah tidak pernah zalim sama saya. Enggak. Coba
antum juga pandang ayat ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Apapun yang antum kerjakan, sedikit besarnya, lirih atau kerasnya, dipandang orang atau tersembunyinya, maka tidak akan pernah hak antum hilang di sisi Allah. Kalla wala sa'yun ladaihi dha'i. Tidak sama sekali. Usaha apapun untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu baik-baik para ikhwan. Walau hanya satu kebaikan yang antum ucapkan sama teman, nasihat kecil. Ya akhi salat, ya akhi berjamaah, ya akhi sedekah, ya akhi haji, ya akhi umrah. Hanya satu kalimat. Kalla wa la sa'yun ladaihi dha'i. Tidak sama sekali. Tidak ada usaha apapun di sisi Allah yang sia-sia. In 'udzibu fi amrihi. Jika Allah menyiksa, maka itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au nu'imu fa bi fadlih. Atau jika Allah kasih nikmat, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal karimul wasi'. Dialah Allah yang maha pemurah dan maha luas. Disinilah kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah inkisar baina yadayillah fi jawfil lail. Saat malam tiba, saat orang lagi senyap tidur, bangunlah malam. Barang siapa yang membiasakan ini, niscaya dia akan tahu bagaimana nikmatnya waktu tersebut. Dia akan benar-benar merasakan bagaimana nikmatnya waktu tersebut. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Badan-badan mereka jauh dari tempat-tempat tidur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut dan rasa ingin berharap. Mimma razaqnahum yunfiqun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan pernah susah hidup. Ingat nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah resah, gelisah, sedih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Arhamur Rahim. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Semoga kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa cinta tersebut kita benar-benar tunduk kepada Allah dalam segala macam aspek kehidupan kita. Akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Bahkan subhanallah, kadang indahnya agama Islam ya. Seseorang bisa memaafkan pembunuh anaknya karena berharap luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dengan memaafkan tersebut Allah memberikan rezeki, petunjuk, karunia lebih luas daripada rasa sakit karena kehilangan anak yang dibunuh oleh orang lain. Jadi rasa cinta ini benar-benar mesin penggerak yang bisa mengerjakan sesuatu yang mustahil pada diri manusia. Memaafkan orang yang membunuh istri, memaafkan orang yang membunuh anak. Kenapa? Cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.